Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvin Chips, channel cerita tentang kita. Ya, pada kesempatan pagi hari ini ya, cuaca panas. Tentunya kalian pasti tahu kota panas itu ada di mana ya? Ada di Surabaya. Tempatnya di depan Monumen Kapal Selam Surabaya. Jadi saya di sini di depan wisata kapal selam ya. Jadi jika kalian ingin tahu keberadaan dan apa aja isi dari kapal selam tersebut, jangan skip video ini dan jangan lupa tonton terus sampai habis, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar kalian tahu informasi wisata apa aja yang ada di Jawa Timur ini. Yuk kita lihat ke dalam. Ya, di sini kita udah di depan loket karcis pengunjung ya. Di sini dianjurkan dilarang membawa makanan dan minuman masuk ke Moncasel. Oh, singkatannya Moncasel. Jadwal buka di sini hari Selasa sampai Minggu ya, pukul 9 sampai pukul 5 sore. Di sini juga suruh cek suhu. Ya, ini tiket masuk ke Moncasel ya. Harga per orang dewasa tarif masuk 15.000. Ya, Moncasel merupakan monumen skala penuh dari KRI ya, Pasopati 410. Kapal selam ini merupakan salah satu armada divisi timur. Pasofi Sudirman menjadi peletak batu pertama dalam konstruksi monumen yang dimulai pada tahun 1995. Ya, objek wisata monumen kapal selam ini atau Moncasel ya, yang di Surabaya ini resmi dibuka pada tanggal 15 Juli 1998. Dan KRI Pasopati 410 ini memiliki panjang 76,6 kali 6,30 meter serta berat 1.300 ton. Berat yo. Jadi sing pingin ngangkat yo buaya nih. Kecepatan mencapai 18,3 knot di atas permukaan laut dan 13,6 knot di bawah permukaan. Hebatnya KRI Pasopati 410 ini dilengkapi dengan 12 torpedo uap gas dengan panjang 7 meter. Dan di dalam terdapat ruangan 7 ruangan ya, diantaranya ruang haluan torpedo dan ruangan mesin diesel, dilengkapi juga dengan ruangan komandan serta ruangan awak kapal. Kemudian ada juga jembatan utama dan pusat komando yang lokasinya berdekatan ya. Jadi kita ini naik dulu ke atas. Kita udah ditunggu sama masinisnya. Ya, kita mulai dari sini ya. Ini ruang torpedo haluan. Jadi ini tempat penyimpanan senjata. Dan ini rudal torpedo. Dan di sebelah sini ada rantai untuk mengangkat sebuah torpedo ini. Jadi ini tempatnya masih komplit sekali ya. Cuma panas dan dibantu dengan blower atau AC yang ada di sini. Kita lanjut. Di sini adalah tempat tidur para prajurit, dan di sini ada nama-nama kapten-kapten pada zaman dahulu ya, dari awak kapal, kapten laut, letkol, mayor, letkol laut sampai letkol P dan mayor P. Ini ruangan berapa, Mas?
Ini ruangan 2 mas. Jadi Ruangan yang 2. ruangan 1 itu tadi tempat rudal ya, rudal Torpedo. torpedo. Ya. Dan ini untuk para Tidur. prajurit Ruang tidur tidur. atau beristirahat. Ini masih asli ya, bukan rekayasa. Iya. Jadi ini bantalan-bantalan yang dahulu udah ada di sini sampai sekarang. Isinya apa mas? Kapuk, kayu, besi atau pasir atau Krik. watu? Kerikil mas. Oh, kerikil. Jadi memang di sini ini harus dijaga dan dimohon tidak untuk duduk atau tidur di sini supaya Kenapa, Mas? awet dan cucu anak kita besok bisa tahu sejarah yang ada di kapal selam. Oke, masuk. Dan di sini adalah tempat peristirahatan Kapten Laut Jasin Swegirjo. Di sini beliau Sebagai apa itu mas? beristirahat. Ini sebagai Kapten Laut mas. Kapten laut. Kapten Laut. Ini tempat beliau beristirahat dan di sini ada tempat lemari ya, lemari atau tempat baju beliau. Oke. Ini ada ruangan lagi. Di sini adalah radio pemancar merek KW 1 dan KW 005. Gunanya apa mas? Jadi ruangan ini mengirim dan menerima berita mas, dan Oh, oke. sekaligus juga tempat informasi tempur kapal dan apa ya, koyo radar itu loh mas. Kalau di kapal itu radar namanya. Radar, Jadi di ya. sini masih lengkap semua ya, dari kabel terus kayak putaran-putaran gini, ini masih lengkap semua. Itu Cuma yang tidak merah itu berfungsi. corongan itu gunanya apa mas? Ini buat bilang mas, kalau ada apa-apa yang mau disampaikan kita bisa ngomong lewat sini, nanti ini pesan Oke. Dan ini motor. Dan ini tempat tempat apa? apa ya, kayak kefungsian yang ada di awak kapal ini, Pak, awak kapal di tempat kapal ini masih berfungsi semua tapi nggak ada fungsi. Bisa Oke. semua cuma nggak ada fungsi. Gitu. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Yoi. Dan di sini kita kalau mau ke antar Ruangan. lantai kita harus rawat ya, buat kayak seperti ini. Ya, di sini ada tempat kapten untuk mengendalikan kapal ini ya. Ini masih berfungsi semua. Coba di zoom mas. Ini masih bisa naik turun ya. Oh ya. Jadi kapten dulu nyetir gini. Yo bungur AC. Ini tempat dia melihat situasi kapal ya yang dikendalikan sama kapten. Dan di sini masih terdapat Speedometer. bukan mas. Apa Ya, mas? satu speedometer, kedua kompas. Jadi kegunaan kayak gini. Hmm. Ya. Nah, jadi yang tadi ditanyakan itu apa ya ini? Iya. Nggak bisa. Ini adalah ruang 3 ya. Ya. Ruang 3 ini adalah merupakan tempat pengendalian dan pusat informasi tempur. Jadi di mana seluruh kegiatan pada saat kapal beroperasi atau berlayar ataupun sedang melaksanakan serang torpedo yang dikendalikan oleh komandan kapal dari ruang ini. Jadi di sini ada tempat keker. Tempat apa mas? Untuk melihat situasi musuh atau melihat kondisi di luar kapal. Oh. Keker namanya ya. Teropong. Teropong ya. Di sini masih terlihat ya, cuma agak buram. Lensanya mungkin mas. Iya mas, mungkin kalau dibersihkan dari atas yang untuk melihat ke seluruh bagian luar, mungkin dari dalam ini terlihat jelas. Ya, di sebelah sini ada giro kompas. Apa itu mas? Giro kompas ini
merupakan tempat pengendalian kapten juga untuk melihat arah kapal untuk menuju kemana kapten untuk mengarahkan kapal ini. Ini kandang. Ini buat anak nasi. Iya. Bukan kompas. Ya tapi di sini dulu nggak ada ya kayak AC nih ya. Ini AC disediakan untuk pengunjung sini karena tiada AC pun pengunjung nggak bakal betah atau kepanasan di dalam kapal ini karena sangat panas sekali. Iya. Ya, di depan saya ada tempat sonar, ruangan sonar. Ruangan sonar ini untuk mendeteksi objek lain yang berada di sekitar kapal pada saat kapal menyelam melalui gelombang suara yang dipantulkan. Kayak gini ya. Ya, di sebelah sini juga ada buat operator kapal, tapi nggak tahu banyak sekali pencetan di sini sampai nggak tahu buat apa fungsinya. Saking banyaknya Mas ya. Saking banyaknya. Ini apa Mas? Mana Mas? Oh iya, ini wastafel Mas. Buat prajurit dulu kalau mau cuci tangan, cuci baju, cuci muka, jadi di sini. Bornya sih nggak ada Mas ya. Nggak ada Mas. Oh, itu Mas bolong aslinya, tapi ditambal. Kita masuk ke ruangan 5. Ya, di sini masih terdapat seperti tadi ya. Cuma kita nggak tahu kegunaan dan fungsi seluruh di bagian kapal ini kayak di atas ini. Ini ada penguncinya. Ini mesin-mesin masih terawat semua ya. Ya, ini adalah ruang 4 ya. Ruang 4. Ruang ini terdapat tempat tidur, ruang makan, dapur, serta ada tempat atau gudang untuk tempat penyimpanan bahan makanan. Di sini tempat penyimpanan bahan makanan atau tempat tidur para prajurit dan kolonel. Jadi COVID-19 itu udah ada pada tahun 1998. Buktinya udah ada tempelan kayak gini. Berarti corona itu penyakit lawas Mas ya? Lawas Mas. Iya. Ya, di sini ada hulek-hulek. Apa? Hulek-hulek Mas. Gini, apa? DJ. Prajurit DJ. Ya, di sini masih banyak yang terdapat kayak nggak tahu fungsi apa, tapi masih banyak sekali pencetan di sini. Nah, kita lanjut lagi. Oke. Di sini terdapat pesawat ventilator baterai. Tapi kebanyakan di sini udah macet semua ya. Mungkin saking lamanya nggak dioperasikan, jadi banyak yang macet. Ini nggak bisa semua. Ini para giru-giru kompas banyak sekali. Entah ada berapa entah ada berapa prajurit yang mengoperasikan kapal semua ini ya. Karena di sini banyak sekali tombol-tombol dan yang harus diputar atau dimainkan. Terus yang mau dibicarakan, cilok, nggak mungkin. Gak ada orangnya. Di sini pasti banyak sekali prajurit. Tapi kita nggak tahu berapa isi kapal ini muatnya. Karena ini buat perang ya, dia buat perang ya, Mas. Iya Mas. Kapal selam ini buat perang. Buktinya di sana tadi ada torpedonya. Ini mesinnya ya. Mesinnya masih lengkap.
Watos mas ya. Terus Mas, bayangkan besi sebesar ini, sebelum mesinnya, belum bagian dalamnya, belum bagian luarnya, bisa ngapung di atas permukaan air. Ya, Ngapain mas? fitness Mas. Ya, ini masih lengkap semua ya. Jadi di sini nggak ada satupun benda-benda yang lepas atau yang keropos ya. Di sini ini pun atap-atap pun masih bersih sekali dan dirawat ya, mestinya. Ya, ini kita ada di ruang motor listrik. Motor listrik ini sebagai motor pendorong pokok pada waktu kapal sedang menyelam dalam kecepatan 13 knot atau 1 knot 1,8 km per jam. Kantor mas ya. Kontrol. Ini ruang 6 ya. Ruang 6 ini adalah ruang listrik di mana terdapat 2 buah motor listrik, generator pokok untuk menggerakkan baling-baling atau pengisian baterai. Berarti pakai baterai mas ya. Iya. Iya. Kompas pun masih lengkap semua. Tombol-tombol. Tempat buang. Uang. Ya, ini ruangan terakhir ya. Yuk ini. Ini adalah pompa hidrolik, berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Masih lengkap semua ya di sini. Ini torpedo buritan. Maksudnya torpedo buritan itu torpedo paling belakang sendiri. Ini pintu keluar masuk ABK ya. Berarti yang di dalam, yang di depan itu torpedo ngarepan mas ya. Iya Mas. Jadi ini torpedo pintu keluar masuk, lihat di atas, digunakan sebagai pintu keluar atau masuk ABK serta sebagai pintu darurat emergensi apabila kapal selam tenggelam. Kok bisa mas kapal selam tenggelam? Iya, jadi Oh tenggelam ke daratan. bukan Mas. Gimana? Kapal selam ke selam, jadi di bawah permukaan laut. Oh gitu. Iya. Ini masih berfungsi. Kipas angin mas ya. Bukan Mas. Ini torpedo Mas. Masnya udah dibilangin torpedo ngeyel lah, kipas angin. Nggak masuk. Di sini ada sebuah, kalau sekarang ilmu, ini tempat kelistrikan yang ada di sini ya. Nggak tahu dulu ada listrik apa enggak, atau sama pakai lilin juga seperti orang zaman dulu. Emang ngepet mas pakai lilin? Ini dengar ya, dengar emergency. Coba Dengar cek budak itu. ini kelistrikan kapal ini masih lengkap semua, tapi ini kelistrikan sekarang bukan zaman dulu. Kok tahu mas? Zaman dulu nggak ada Mas, kayak gini. Ya kita keluar. Ya, jadi kita sudah menyusuri semua yang ada di dalam kapal selam ini ya. Jadi bagi kalian yang pingin melihat atau
melihat langsung ya, atau pengen bertamasya atau mengelilingi dan melihat seluruh bagian dalam kapal, kalian bisa mampir kalau ke Surabaya. Tempatnya ada di depan Grand Davam ya. Ini penampakan kapal selam dari bawah ya, sangat besar sekali. Ini baling-baling untuk kapal bisa melaju ke depan, dan kotakan itu buat mengarahkan kapal belok ke kanan atau ke kiri ya. Kalian yang membawa anak balita atau anak-anak kalian bisa mandi di sini ya. Di sini juga disediakan kolam renang, tapi masih belum diisi air bersih ya, karena mungkin COVID ini ya. Ya. Di sebelah sini ada Kalimas ya, dan di sini kalian disediakan toilet wanita dan pria ya. Jadi kalian yang ingin buang air kecil atau BAB, di sini juga disediakan. Dan di sebelah sana tadi paling ujung disediakan musola. Di sini fasilitas cukup lengkap ya, dari tempat beristirahat, musola, hingga toilet. Di sini udah komplit ya. Ya, selain kita masuk di kapal selam, di sini dianjurkan kita melihat videorama yang udah disediakan. Jadi kita masuk dulu. Ya, kalian jika di dalam area kapal nanti ada himbauan untuk jam-jamnya ya, udah dibicarakan lewat speaker kalau videorama udah ditayangkan, dan kita yang berkunjung ke sini diwajibkan untuk melihat videorama ini biar tahu prasejarah zaman dahulu. Armada Republik Indonesia kawasan timur yang berpangkalan di Surabaya. Moto Wira Anantara Wira yang berarti tabah sampai akhir menunjukkan bahwa penugasan di kapal selam senantiasa mengutamakan sifat profesionalisme, kebenaran, dan kesetiaan terhadap tugas. Diawaki oleh prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh, kapal selam merupakan salah satu unsur sistem senjata armada terpadu yang disingkat SSAT. SSAT yang merupakan tulang punggung kekuatan TNI Angkatan Laut terbagi atas beberapa kriteria, yaitu ocean going, coastal going, dan aku kan tetap bertahan berdiri di sisimu walau ajal harus kupersembahkan untukmu, untuk tetap pertahankan tiap tetes air samudraku, karena kami anak-anak bangsa ini adalah bangsa bahari. Berlari aku berseru, justru di laut kita jaya. Charles Stefan Jaya Mari. Ya, barusan kita udah melihat video Dharma ini ya, kisah-kisah prajurit dan para leluhur kami. Ya, jadi kalian kalau ke kapal selam dianjurkan melihat video ramai ya. Ya, sekian dulu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, dan share agar kalian tahu informasi
apa aja yang ada di Jawa Timur ini dan wisata apa aja yang ada di Jawa Timur ini ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.